Kutipan babat Tanah Jawi tentang Yaman Makmur di Kartosuro, episode ke-10. Keturunan Raja Amangkuratmas kembali ke Tanah Jawa. Ki Patih Adipati Notokusumo ditunjuk untuk pergi ke Betawi. Punggawa yang mengiringi adalah Tumenggung Tirtowiguno, Ki Suroloyo, dan Ki Aryo Kudus. Rombongan dari Kartosuro disambut dengan hangat oleh para Dewan Hindia dan Gubernur Jenderal. Penyambutan kepada mereka sungguh berbeda dengan penyambutan di waktu dulu, karena Patih yang sekarang masih kerabat sang raja. Setelah beberapa waktu di Betawi, Ki Patih pun pulang. Kedatangan Patih Adipati Notokusumo dari Betawi bersamaan saat istri sang raja melahirkan. Pada hari Sabtu Wage Wuku Mondosio tanggal 26 bulan Jumadil Akhir tahun Jimakir, sang ratu melahirkan seorang putri yang cantik dan diberi nama Raden Ajeng Kedaton. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan tahun Sariro Gumuling Wayang Janmo yang melambangkan tahun 1658 dalam kalender Jawa, bertepatan dengan tahun 1733 dalam kalender Masehi. Pada waktu itu juga Lurah Keraton Raden Martokusumo mendapat amarah sang raja dan dibuang ke hutan di Majenang. Istri Martokusumo yang bernama Rengganis juga mendapat hukuman dan dibunuh di Mageran. Tahun berikutnya Patih Adipati Notokusumo mendapat tugas lagi ke Betawi untuk mengambil kerabat Kamangkuratan, yakni anak-anak Sunan Amangkuratmas. Sang raja minta para anak Sunan Amangkuratmas didatangkan kembali ke Tanah Jawa. Maksud sang raja agar semua pusaka keraton yang dulu dibawa pergi dapat kembali. Dulu tombak Kiai Baru, keris Kiai Balabar, baju Kiai Gundil, dan bendi Kiai Picak dibawa ke Ceylon oleh Sunan Amangkuratmas. Pada hari Senin tanggal 8 bulan Rabiul Akhir tahun Alif, rombongan Ki Patih berangkat ke Betawi. Adapun punggawa yang mengiringi adalah para punggawa yang dulu pernah ikut ke Betawi, Ki Aryo Kudus, Ki Suroloyo dari Brebes, dan Ki Tirtowiguno. Sesampai di Semarang, perjalanan Ki Patih dilanjutkan dengan berlayar. Ki Patih mendapat angin kencang sehingga segera sampai di Betawi. Di Betawi telah menunggu para kerabat Sunan Amangkuratmas yang baru saja datang dari Ceylon, yakni Pangeran Mangkunagara, Pangeran Mangkuningrat, Raden Joyokusumo, dan si bungsu Pangeran Mas. Mereka beserta keluarganya, laki-laki dan perempuan, besar kecil, jumlahnya ada 200 orang. Mereka sudah bertemu dengan Ki Patih Notokusumo. Mereka sangat gembira seperti orang mati yang hidup kembali. Ki Patih segera mohon pamit kembali ke Kartosuro. Setelah beberapa hari berlayar, Ki Patih dan rombongan dari Ceylon sampai di Semarang. Utusan segera dikirim untuk memberitahu sang raja. Sang raja kemudian memerintahkan untuk menjemput para pangeran Ceylon. 2 orang wadono berangkat ke Semarang, Tumenggung Mangkunagara dan Tumenggung Mangkuyuto, dengan membawa kuda, tandu, dan tukang pikul. Sesampai di Semarang dan bertemu dengan Ki Patih, rombongan segera melanjutkan perjalanan ke Kartosuro. Perjalanan dipercepat agar segera sampai. Sesampai di Kartosuro, orang-orang berbondong melihat tuan mereka yang lama. Mereka berjajar di sepanjang jalan ingin melihat yang baru saja datang. Para pangeran dari Ceylon segera dibawa menghadap sang raja di dalam puri. Para punggawa dipanggil untuk turut menyambut kedatangan para pangeran. Peristiwa ini diperingati dengan sengkalan tahun Janmo Kawayang Karengeng Bumi, yang melambangkan tahun 1661 Jawa, bertepatan dengan tahun 1736 atau 1737 Masehi. Para pangeran dari Ceylon masih terhitung saudara satu buyut dengan sang raja. Kepada para pangeran, sang raja memanggil kakak. Maka sang raja pun sangat memuliakan para pangeran yang datang dari Ceylon tersebut. Sang raja pun menerima mereka dengan hanya duduk di tikar, tidak bertakhta di singgasana. Selama menerima mereka di istana, tak henti-henti jamuan mengalir.
Setelah selesai beramah tamah, para pangeran kemudian ditempatkan di pondokan mereka. Yang dipakai untuk tempat tinggal sementara adalah rumah Ki Sejopati. Para pangeran datang di hari Ahad. Hari Rabu mereka mengadakan syukuran. Mereka kemudian ditempatkan di rumah Anjaya Ningratan yang lebih luas. Sang raja berkenan mengganti nama para pangeran dari Ceylon. Yang tertua bernama Pangeran Mangkunagara diganti nama menjadi Pangeran Wiromenggala. Pangeran Mangkuningrat diganti nama Pangeran Teposono. Yang lahir di Ceylon, Raden Jayakusumo tidak diganti nama. Juga saudara bungsu tetap memakai nama Pangeran Mas. Dalam kesempatan itu, sang raja juga mengganti nama saudara ipar. Raden Demang Urawan diganti nama Pangeran Arya Purboyo. Para pangeran dari Ceylon ada yang diberikan pensiun, yakni yang tertua Pangeran Wiromenggala. Kepadanya diberi tanah garapan seluas 200 karya. Lalu sang adik Pangeran Teposono masih bisa dikaryakan. Maka diangkat punggawa dan diberi tanah garapan seluas 1.200 karya. Raden Jayakusumo mendapat tanah 400 karya. Dan saudara bungsu Pangeran Mas mendapat 100 karya. Pangeran Teposono yang memegang kedudukan lalu diberi istri janda Pangeran Buminoto yang bernama Raden Ayu Tembelek, putri mendiang Sultan Ibnu Mustafa atau Pangeran Balitar. Pangeran Teposono sangat patuh dan tidak pernah lowong dalam menghadap sang raja. Pada waktu itu sang raja sangat mengasihi saudara iparnya, Pangeran Purboyo. Walau saudara ipar dapat melayani kehendak sang raja dengan baik. Orang senegara sangat takut kepada Pangeran Purboyo, karena semua perkataannya diturut sang raja. Para punggawa takut karena Pangeran Purboyo dikenal galak dan sulit memberi maaf. Wataknya keras dan suka menghukum. Pangeran Purboyo membentuk pasukan Kajineman sejumlah 40 prajurit. Banyak mantri yang dicopot dan diangkat atas usulan Pangeran Purboyo. Sedikit kesalahan bisa membuat punggawa kehilangan jabatan. Pangeran Purboyo juga cekatan mengusulkan pengangkatan untuk abdi yang dianggap bekerja dengan baik. Sudah banyak mantri dan abdi yang dipecat dan diangkat oleh Pangeran Purboyo. Beberapa lama kemudian ada kabar duka dari seberang. Gubernur Jenderal mengirim utusan dengan membawa jenazah Pangeran Ngabei Loreng Pasar atau Raden Mas Sudiro. Dahulu dibuang sang raja dan ditempatkan di Pulau Kap bersama Panembahan Heru Cokro. Pangeran Ngabei meninggalkan istri dan anak. Semua sudah diaturkan kepada sang raja. 2 putra bernama Raden Mas Gunung dan Raden Mas Guntur. Keduanya sudah dititipkan kepada Raden Adipati Notokusumo di Kepatian. Pangeran Teposono yang baru saja diberi kedudukan oleh sang raja mempunyai 5 orang putra, 2 lelaki dan 3 perempuan. Yang tertua Raden Wiratmejo, orangnya tampan dan cakap. Raden Wiratmejo hendak diambil menantu sang raja, dijodohkan dengan putri sulung Kanjeng Ratu Alit. Namun ada satu kendala yang mengganjal. Ratu Alit masih sangat muda, sedang Raden Wiratmejo sudah berumur. Jadi Raden Wiratmejo harus menunggu Ratu Alit sampai cukup umur. Raden Wiratmejo sudah mempunyai istri selir ketika di Ceylon dulu. Putra kedua Pangeran Teposono, adik Raden Wiratmejo seorang perempuan bernama Raden Ajeng Banowati. Sudah menikah ketika di Ceylon dulu. Raden Ajeng Banowati dinikahkan dengan anak seorang abdi kadipaten zaman sang kakek dahulu. Nama abdi itu Wiro Kabluk. Si Wiro Kabluk mempunyai seorang anak yang buruk rupa. Sangat jauh penampilannya dibanding Raden Ajeng Banowati. Tetapi sudah ikut menderita di pembuangan. Nama anak itu Bagus Gangsar dan sudah diangkat kedudukannya dan diberi nama Raden Onggo Kusumo. Mereka kemudian mempunyai seorang anak di Ceylon. Sekarang ada seorang mantri muda yang atas perintah sang raja hendak dijodohkan dengan Raden Ajeng Banowati. Si mantri namanya Bagus Puspodirjo, anak Temenggung Batang Pusponagoro. Raden Ajeng Banowati lalu menceraikan suaminya yang buruk rupa. Setelah masa idah habis, segera menikah dengan Puspodirjo.
Pangeran Teposono mendukung sang putri menikah dengan suami yang tampan dan anak seorang bupati. Raden Anggakusumo menjadi sakit hati. Setiap hari menangis melolong-lolong karena kehilangan istri cantik. Raden Anggakusumo lalu pergi ke pantai selatan untuk bertapa. Makan dan tidur sudah dilupakan. Yang diingat hanya mantan istri dan lelaki yang menikahinya. Dalam hati selalu berdoa, semoga mereka tak langgeng dalam berumah tangga dan mendapat celaka. Putra ketiga Pangeran Teposono seorang perempuan bernama Raden Ajeng Sumilah. Semula hendak diambil sebagai istri sang raja, tetapi batal. Kemudian dinikahkan dengan adik sang raja yang bernama Pangeran Buminoto. Putra keempat Pangeran Teposono seorang anak laki-laki bernama Raden Mas Garendi. Seorang yang tampan dan pernah diramal menjadi raja tetapi tidak lama. Banyak orang Kartosuro mengabdi kepadanya. Berita itu terdengar oleh sang raja, membuat sang raja sedikit curiga kepada sang kakak Pangeran Teposono. Pangeran dari Ceylon yang lain, Raden Jayakusumo mempunyai seorang putra bernama Raden Mas Surodo. Adapun Pangeran Ceylon yang tertua, Pangeran Wiromenggolo tidak mempunyai putra. Hanya banyak mengambil keponakan untuk diasuh. Ada lagi cerita, Raden Hermoyo yang menikahi saudara perempuan sang raja dan diangkat menjadi Bupati Demak dengan nama Tumenggung Suronoto telah meninggal dunia. Sang istri Raden Ajeng Umi belum berputra. Lalu Raden Martokusumo yang dibuang di Majenang telah dibebaskan. Martokusumo kemudian diangkat menjadi Bupati Demak dan dinikahkan dengan Raden Ajeng Umi. Namanya kemudian diganti menjadi Tumenggung Sujonopuro. Tumenggung Sujonopuro dan Raden Ajeng Umi sudah rukun dalam berumah tangga.